Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Saya akan membawakan tema Caka Sutta 6 kelompok 6 yang berada di dalam Majjhima Nikaya ke-148. Apa yang diterangkan oleh Sang Buddha tentang 6 kelompok 6 atau lak-lak gitu. Kalau dalam bahasa Pali lak-lak makanan toh. Kalau ini lak itu 6. Lak 6, jadi 6 kelompok 6. Sang Buddha mengatakan, para biku, saya terangkan tentang 6 kelompok 6. Artinya setiap kelompok itu terdiri 6 rangkaian dan jumlahnya 6. Jadi disebut 6 kelompok 6. Nah, totalnya ada 36 dhamma atau bentuk. Nah, ke-36 serta rangkaiannya setiap kelompok ini sebetulnya merupakan objek meditasi vipassana. Karena itu perlu untuk kita pahami, perlu kita mengerti dan mengembangkannya supaya kita memahami apa yang disebut anicca, dukkha, dan anatta. Kelompok pertama adalah 6 indria internal. Yang pertama indria mata, yang kedua indria hidung, yang ketiga indria telinga, yang keempat indria lidah atau kecapan. Kemudian yang kelima adalah indria kulit atau sentuhan. Yang keenam adalah pikiran. Itu adalah kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah objeknya. Yang pertama adalah warna atau bentuk. Yang kedua adalah bebawan. Yang ketiga adalah suara. Yang keempat adalah cita rasa. Yang kelima sentuhan. Yang keenam bentuk-bentuk pikiran. Itulah objek eksternal merupakan kelompok kedua. Sedangkan kelompok ketiga adalah kontak atau phassa, yaitu antara indria mata dan objeknya yaitu warna terjadilah kontak penglihatan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua antara indria telinga dengan suara terjadilah kontak pendengaran. Sedangkan yang ketiga antara indria penciuman dan bebawan terjadilah kontak penciuman. Sedangkan selanjutnya adalah antara rasa dan lidah terjadilah indria kecapan. Dan yang selanjutnya adalah
tadi kulit dan sentuhan, dan yang keenam adalah pikiran dan bentuk-bentuk pikiran. Inilah kelompok yang ketiga, yaitu 6 kelompok kontak. Sedangkan kelompok berikutnya yang disebut yaitu apa? Perasaan. Jadi setelah adanya kesadaran dan objeknya disebut kontak, bersatunya, bergabungnya tiga ini adalah disebut kontak. Dari kontak membentuk apa yang disebut perasaan. Kalau kesannya menyenangkan, timbullah perasaan menyenangkan atau sukawidana. Kalau kesannya tidak menyenangkan, timbullah apa yang disebut perasaan tidak menyenangkan atau dukawidana. Kalau netral, aduka, masuka, itu adalah perasaan. Jadi dari indria yang totalnya 6, kontak dengan 6 objeknya, timbullah apa yang disebut 6 kesadaran. Gabungnya 3 ini disebut kontak. Dari kontak itu menimbulkan jenis-jenis perasaan, yaitu bisa menyenangkan kalau sesuai, tidak menyenangkan kalau tidak sesuai, bersikap netral kalau sering kita ketemu sehingga kita menganggap bahwa perasaan itu sudah wajar-wajar saja karena kita sering. Contohnya, kalau Anda sering makan bakso, jadi menjadi tawar bagi Anda. Jadi ya biasa-biasa ini. Itu adalah 6 jenis perasaan. Dari 6 jenis perasaan ini menimbulkan 6 jenis tanha atau nafsu keinginan, yaitu nafsu keinginan yang timbul dari kontak mata. Yang kedua, nafsu keinginan yang timbul dari kontak telinga. Yang ketiga, nafsu keinginan yang timbul dari kontak kecapan. Selanjutnya adalah yang keempat adalah nafsu keinginan yang timbul dari kontak sentuhan. Dan selanjutnya adalah nafsu keinginan atau tanda yang timbul dari kontak pemikiran. Jadi ada 6. Keenam kelompok ini yang totalnya 36 itu bersifat tidak kekal, bersifat mudah hancur atau mudah berubah, bersifat anatta, tanpa diri, artinya tidak bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, Anda tadi waktu masuk ke dalam dhammasala tidak apa-apa. Setelah Anda duduk nanti agak lama, maka akan muncul perasaan-perasaan kesemutan lah atau apa yang tentunya itu tidak menyenangkan. Karena itu disebut dukkha widana. Tapi kalau menyenangkan bagi Anda itu adalah sukha widana. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya adukkha masuka atau bersifat netral. Dari 6 tadi, kata Sutta dari 6 kelompok 6 tadi, terutama kelompok perasaan yang menimbulkan 6 jenis tanda, ini perlu kita
memperhatikan atau memiliki perhatian yang khusus. Karena dari sini, dari bantuan kontak hingga menimbulkan perasaan dan akhirnya menimbulkan nafsu, keinginan atau tanda, itu dapat kita olah, dapat kita gunakan sebagai latihan untuk mengikis sedikit demi sedikit kekotoran batin kita. Saya jelaskan. Yang pertama adalah sukawidana. Sukawidana terjadi adalah karena kontak dari 6 indria dengan objeknya yang sesuai dengan harapan Anda hingga menimbulkan perasaan menyenangkan. Ini kalau terjadi prosesnya tidak kita waspadai, maka dia akan memupuk apa yang disebut loba kilesa. Ya, yang pertama, sukawidana terjadinya kontak kalau tidak kita waspadai, maka akan membentuk apa yang disebut loba kilesa. Sedangkan yang kedua, terjadinya kontak hingga menimbulkan perasaan tidak menyenangkan atau duka widana. Kalau tidak kita waspadai, akan membentuk kekotoran batin yang berupa dosa kilesa. Sedangkan yang ketiga, perasaan yang timbul karena kontak yang menimbulkan perasaan netral, aduka masuka, kalau tidak kita waspadai akan membentuk kekotoran batin berupa kebodohan atau moha kilesa. Jadi sekarang Anda tahu bahwa sukawidana kalau tidak diwaspadai akan memupuk loba kilesa. Sedangkan duka widana kalau tidak kita waspadai akan membentuk dosa kilesa. Sedangkan aduka masuka widana netral kalau tidak kita waspadai akan membentuk moha kilesa. Tetapi kalau kita waspadai, maka kita akan mengetahui sifat dari 3 jenis perasaan itu adalah bersifat anicca, dukkha, anatta. Dari hasil pemahaman itu, maka kekotoran batin yang terbentuk dari perasaan tadi akan terkikis sedikit demi sedikit jika ada kewaspadaan. Ya. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas, melakukan kontak, timbul perasaan menyenangkan. Kalau kita waspadai, oh ini adalah perasaan menyenangkan. Perasaan menyenangkan sifatnya adalah anicca, yaitu muncul, berubah, lenyap. Berarti dia tidak kekal. Dan anatta tidak bisa kita kendalikan. Saat kita ingin mempertahankan lebih lama, ternyata dia cepat lenyap. Lenyap sesuai dengan kondisinya. Berarti anatta. Jadi kalau kita mewaspadai, akhirnya kita memahami sifat itu bahwa sukawidana itu sifatnya adalah anicca, dukkha,
kata kalau demikian kita tidak perlu melekat. Dengan demikian, maka saat kita melakukan aktivitas muncul sukawidana, tidak terjadi kemelekatan pada sukawidana sehingga tidak akan berlanjut memupuk itu loba kilesa, karena tidak terbentuknya tanda berupa kesenangan. Demikian juga tentang dosa widana. Kalau kita waspadai, tidak akan berlanjut membentuk dosa kilesa. Demikian juga dengan aduka maduka atau yang disebut perasaan netral. Kalau kita waspadai, maka tidak akan menimbulkan kebodohan. Itu adalah manfaat memperhatikan kontak serta terjadinya perasaan sesuai dengan indria mana yang terjadi kontak dengan objek-objeknya. Jadi dengan demikian Anda sedikit demi sedikit akan dapat mengikisnya. Tapi bagaimana cara kita melaksanakannya? Ini yang penting. Setelah Anda memahami begitu, kalau Anda tidak tahu cara untuk mengembangkan, ya sama saja. Karena muncul lenyapnya perasaan itu sangat cepat ini. Sehingga kita tidak menyadari, tahu-tahu udah lewat. Ya, kalau udah lewat ya sudah, hanya itu saja. Karena itu perlu suatu latihan setahap demi setahap sehingga kita bisa mengetahui kapan munculnya, kapan terjadinya perasaan-perasaan itu muncul. Saat perasaan-perasaan itu muncul atau terjadi, maka dengan latihan-latihan secara bertahap kita bisa mengetahui dan menguasainya. Sang Buddha pernah memberi nasihat kepada Menggya. Yaitu demikian, Menggya, jika seseorang memahami apa yang disebut anicca, yaitu perubahan, dia akan memahami dukkha dan anatta. Seseorang yang memahami anicca, dukkha, anatta, dia akan dapat mencapai kebebasan penderitaan, yaitu nibbana atau dukkha nirodha. Lalu Menggya bertanya, bagaimana Bante caranya kita memahami anicca? Kemudian Sang Buddha melanjutkan, seseorang yang selalu waspada saat ini akan mengetahui proses anicca. Demikian juga nantinya saat dia memahami anicca akan disusul memahami dukkha dan anatta. Jadi langkah pertama kita kembangkan apa yang disebut sadar saat ini atau present moment. Memang present moment itu sendiri pun juga tidak mudah kita lakukan. Karena itu mulailah dengan mengamati aktivitas-aktivitas dari tubuh kita yang mudah kita amati. Yaitu apa? Langkah kaki. Nah, jadi saat Anda melakukan aktivitas
jalan, amati langkah kaki Anda, yaitu kanan, kiri, kanan, kiri. Catat itu langkah pertama begitu, yaitu langkah kaki. Bila Anda masih belum mampu, maka gerakan langkah kaki Anda perlu Anda perlambat sesuai dengan kemampuan sati atau kesadaran Anda. Anda perlambat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, Anda bisa stres. Karena itu, lambatnya itu sesuai dengan sati kesadaran Anda mampu mengikuti atau tidak. Kalau sudah mampu ya sudah, segitulah lambatnya. Nanti Anda semakin lama berlatih, semakin bisa, mulailah langkah itu dipercepat sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Jadi langkah pertama yaitu amati langkah kaki. Itu yang pertama. Kalau Anda sudah bisa mengembangkan pengamatan terhadap langkah kaki, baru Anda tingkatkan ke langkah kedua, yaitu pengamatan terhadap 4 posisi tubuh atau irya pata. Kita memiliki 4 posisi tubuh dan setiap hari kita selalu menggunakannya. Yang pertama, posisi duduk. Yang kedua, posisi berdiri. Yang ketiga, posisi berjalan. Yang keempat, posisi berbaring. Nah, selama 24 jam kita selalu dalam salah satu dari 4 posisi tubuh itu selalu bergantian. Tidak mungkin kita menggunakan satu posisi itu saja. Misalkan berdiri saja, tidak mungkin. Pasti suatu saat Anda capek, maka duduk. Setelah duduk terus juga tidak mungkin. Mungkin Anda perlu rebahan dan sebagainya. Jadi latihan kedua atau tingkat 2 adalah mengamati 4 posisi tubuh saat Anda berdiri, saat Anda jalan, saat Anda duduk, saat Anda berbaring. Ini pun juga sama. Pertama lakukan secara perlahan-lahan disertai dengan pencatatan. Berdiri-berdiri, jalan-jalan, duduk-duduk, dan berbaring. Dengan demikian, Anda nanti akan memahami perubahan 4 posisi tubuh itu. Dan saat Anda menerapkan atau mengembangkan latihan tahap kedua ini, yaitu pengamatan terhadap 4 posisi tubuh, selain Anda memahami lebih dalam tentang anicca perubahan, Anda juga memahami apa yang disebut dukkha. Karena kita tidak bisa berdiam, bertahan dalam satu posisi, kita selalu berubah-ubah. Mengapa berubah? Karena ada dukkha, karena ada ketidakpuasan. Nah, di sini Anda akan memahami apa yang disebut dukkha sacca. Karena tubuh kita tidak bisa mempertahankan dalam satu posisi. Kalau kita tetap ngotot menggunakan satu posisi, akhirnya apa? Kita betul-betul sakit. Nah, karena itu Anda perlu berubah dan perubahan itu dituntut oleh batin kita yang disebut keinginan atau cetana. Nah, di sini Anda juga akan sedikit demi sedikit mulai memahami adanya cetana atau keinginan. Dan Anda sedikit demi sedikit
mulai memahami hubungan antara batin dan tubuh atau nama rupa. Dikarenakan keadaan tubuh yang tidak nyaman yaitu dukkha widana, maka timbul keinginan untuk merubah posisi tubuh sehingga Anda bisa memahami timbulnya cetana atau kehendak itu adalah karena kondisi tubuh yang tidak menyenangkan atau yang menekan. Dengan demikian Anda akhirnya akan memahami hubungan antara batin dan tubuh atau nama rupa. Kalau Anda mengembangkan pengamatan terhadap 4 posisi tubuh atau irya kata. Kemudian kalau itu sudah sempurna atau ya walaupun tidak sempurna sudah berkembang menambah pengetahuan Anda juga sati Anda juga pasti bertambah, maka Anda bisa melanjutkan latihan tahapan ketiga yaitu mengamati semua gerakan yang betul-betul mengamati present moment atau juga disebut sati sampajanya. Semua gerakan pasti diawali karena kondisi tidak memuaskan dari perubahan tubuh itu. Kemudian diikuti oleh cetana. Dengan adanya cetana maka ada gerakan tubuh. Terus menerus nanti Anda akan mengetahui yaitu kaitan antara nama rupa, batin dan tubuh. Kalau meditasi kesadaran dan objeknya, sati dan objeknya. Itu Anda tahu. Lama-lama memang permulaan Anda hanya mengetahui kesadaran saja. Tapi lama-lama Anda nanti akan berkembang bahwa tubuh terdiri dari 4 elemen, yaitu elemen padat, elemen cair, temperatur, dan juga panas atau temperatur yaitu panas dan dingin. Ya Anda akan tahu, oh tubuh ini terdapat elemen padat. Contohnya tulang itu padat, gigi padat, daging padat. Kita memiliki elemen cair, yaitu darah itu cair, keringat cair, air liur cair. Kita mulai tahu, mulai memahaminya. Kalau 4 elemen itu tidak terdapat suatu keseimbangan, maka terjadilah apa yang disebut sakit atau penyakit. Nah, dari situ kita akan tahu. Permulaan kita tidak tahu, tetapi dengan ada praktek pengamatan terhadap 4 posisi tubuh dan dilanjutkan sadar saat ini, lama-kelamaan Anda akan tahu dari batin ada kaitannya dengan jasmani. Yang pertama Anda mungkin menganggap jasmani ini hanya terdiri dari satu elemen, Anda mulai mengetahui, memahami ada 4 elemen. Kalau Anda terus belajar lagi, terutama kalau Anda menekuni Abhidhamma, Anda akan tahu ada 28 elemen. Itu Anda akan mengetahui. Demikian juga tentang pikiran, Anda pun juga tahu bahwa ternyata pikiran itu pun juga selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Anda akan
akan tahu. Dengan demikian, maka lama-lama Anda akan mengetahui. Pertama, Anda mengetahui sifat diri sendiri. Kemudian nanti Anda akan memahami bahwa manusia itu juga sama. Saya juga manusia. Kurang lebih mereka itu adalah sama walaupun tidak sama 100%. Dengan demikian Anda mengetahui kesamaan dan perbedaannya. Dari situ Anda akan memiliki suatu sifat empati atau toleransi sehingga Anda tidak mengukui pendapat saya ada yang benar, tetapi orang lain juga memiliki pendapat sendiri dan mungkin pendapat orang itu benar. Jadi Anda tidak akan mengukui pendapat Anda sendiri. Ini adalah yang penting. Itulah sedikit urean tak Caka Suta. Kalau Anda ingin mendalam, bacalah di dalam Majjhima Nikaya 148 supaya Anda juga membuktikan apa yang saya ucapkan ini benar atau tidak. Anda kan tidak tahu kalau saya bohong, ya kan? Nah, karena itu Anda perlu baca. Oh iya benar, sing diomongkan Bante Cira itu betul. Jadi Anda buktikan, saya kasih tahu, yaitu di dalam Majjhima Nikaya 148. Nah, memang dalam renovasi ini bukunya masih belum tertata dengan baik. Ini juga tugas tambahan Anda untuk merapikan perpustakaan. Fungsikan perpustakaan itu dengan seperti semestinya, ya, tugas Anda.